لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Akhir ayat ini keempat-empatnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut diftong. Diftong ai atau au. Di ayat pertama li'ilafi Quraisy. Nah, kalau ada suara diftong semacam ini, kalau kita membacanya wasol berlanjut, maka bacanya pendek. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin ilafihim. Tapi kalau berhenti li'ilafi Quraisy menjadi panjang ya. Saya ulang, kalau diwasalkan, kalau disambung li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin ilafihim. Roy-nya pendek. Tapi kalau wakaf, kalau berhenti di situ li'ilafi Quraisy. Begitu pula ayat berikutnya was-saif. Kalau dibacanya langsung ilafihim rihlatasyita'i was-saifi falya'budu. Soi pendek. Tapi biasanya di situ berhenti ya. Dan begitu pula di ayat berikutnya diftong lagi. Rabb hadzal bait. Kalau diteruskan Rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Para ulama itu pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah surat yang berdiri sendiri, yang kalau ditulis dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang berpendapat bahwa ini bukan surat berdiri sendiri, ini kelanjutan dari surat sebelumnya, yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Indikasi bahwa Quraisy ini kelanjutan dari surat tadi, karena surat ini dimulai dengan preposisi, dengan huruf jar. Li'i fi Quraisy. Li di sini itu kata preposisi atau kata depan ya, kata depan. Terus karena itu ini adalah kelanjutan dari surat tadi. Tapi sebagian besar umat muslimin menganggap ini surat yang berdiri sendiri, dengan bukti bahwa Quran yang beredar di seluruh dunia umumnya penulisan surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda bahwa ini adalah surat yang berdiri sendiri. Coba arti kata per kata. Di situ ada ilafi, ya, li ilafi. Ilafi itu artinya kebiasaan. Terus rihlah. Rihlah itu bepergian, traveling. Asyita musim dingin, as-soif musim panas. Dulu saya waktu masih kecil, guru saya mengajari supaya kamu gampang ingat, karena saya sekolahnya di Jawa Tengah. Syita'i itu berakhir dengan hamzah. Syita, atis. Atis itu dingin, berarti musim dingin. Soif diakhiri dengan fa, panas, musim panas.
Itu cara bodon ya. Al-bait artinya rumah, tapi yang dimaksud di sini adalah rumah ibadah yang ada di Makkah, yaitu Ka'bah. At'ama, memberi makan, ju', lapar, amana, memberi rasa aman. Hati-hati dengan kata amana. Amana itu bisa berarti beriman, bisa berarti memberi rasa aman. Nah, di konteks surat ini, amana itu artinya memberi rasa aman. Karena konteksnya menunjukkan dia diikuti dengan kata khauf. Khauf itu ketakutan. Jadi bukan berarti beriman, tetapi berarti memberi rasa aman. Mari kita lanjutkan dengan kaitan antara surat ini dan surat sebelumnya. Surat sebelumnya dalam penulisan itu sebelum ini kan Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada keterkaitan atau kesinambungan arti dari surat Al-Fil dan surat Quraisy. Di surat Al-Fil, di situ diceritakan tentang salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Quraisy, yaitu penghancuran musuhnya. Jadi ada musuh yang datang, yaitu tentara yang dipimpin oleh Abrahah dengan membawa gajah. Waktu itu belum ada bulldozer. Karena belum ada bulldozer, maka dicari binatang yang paling besar yang ada waktu itu, yaitu gajah. Dengan maksud nanti bisa merobohkan Ka'bah. Ternyata Allah melindungi Ka'bah itu dengan melarang mereka memasuki kota Makkah. Melarangnya itu langsung dengan action, yaitu gajahnya ketika sudah di perbatasan kota Mekah, gajahnya ngambek. Kalau dihadapkan ke arah Makkah, dia berhenti, nggak mau jalan. Tapi kalau dihadapkan ke arah lain, dia mau jalan. Setelah itu, Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu bahasa Arabnya ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi cara mereka datang yang berbondong-bondong. Nah, itu ternyata burung-burung itu menjatuhkan batu yang panas, sehingga siapapun yang kejatuhan itu akan ditembus oleh batu yang panas itu dan meninggal dunia. Nah, itu berarti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk Makkah. Dalam hal ini Makkah waktu itu dipimpin oleh bangsa Quraisy, berarti kenikmatan berupa penolakan bahaya yang mengancam Makkah. Allah menolak bahaya yang mengancam Makkah, yang mengancam Quraisy. Sedangkan di surat Quraisy ini diceritakan tentang kenikmatan yang lain, dari sisi yang lain. Kalau tadi itu kenikmatannya itu mencegah bahaya, yang ini mendatangkan manfaat, yaitu rasa aman bepergian. Karena mereka merasa aman bepergian, karena mereka merasa aman bepergian, maka mereka melakukan mobilitas yang tinggi. Mereka pergi ke utara dan ke selatan untuk kepentingan dagang. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, seringkali kita harus melakukan mobilitas. Apalagi di daerah yang tandus. Makkah waktu itu tandus, tidak sedikit sekali pepohonan, kalau toh ada tuh kurma. Tidak ada makanan-makanan yang lain. Nah, mereka harus mengimpor dari daerah lain. Ya, istilahnya cocok apa enggak mengimpor, karena waktu itu
tidak jelas ada batasan negara itu nggak jelas. Tapi kekuasaan di satu daerah ada. Makkah waktu itu dikuasai oleh Quraisy. Sebelumnya dikuasai oleh suku Khuza'ah. Terus karena itu ada pergantian kepemimpinan. Biasa zaman dulu itu kalau pergantian itu biasanya melalui berantem dulu. Kalau sekarang melalui pemilihan umum. Dulu berantem dulu, terus Quraisy yang menang, yang memimpin dan menguasai Makkah. Nah, kenikmatannya itu rasa aman. Dengan rasa aman itu mereka bisa traveling ke utara dan ke selatan. Travelingnya dalam rangka dagang. Mereka kalau ke utara sampai sejauh Syam. Syam itu daerah yang luas, yang sekarang itu termasuk Syria, Yordan, Palestina, bahkan yang disebut Israel itu juga termasuk daerah Syam. Jadi kalau berdagang di musim panas ke sana. Tapi karena daerah-daerah itu makin ke utara, maka kena imbas musim dingin. Ketika di belahan utara itu musim dingin, di Syam itu pun juga ikut dingin. Nah, mereka perginya tidak ke utara, tapi ke selatan, yaitu ke Yaman. Barang dagangannya tentu beda. Kalau di Yaman, mereka mengumpulkan barang dagangan dari India, dari Cina, dan waktu itu sudah ada sutra Cina, sudah ada jalur sutra Cina itu ada. Terus kalau ke utara itu mengambil barang-barang yang datanya dari Eropa. Jadi Mekah ini daerah yang kering, tapi barang dari Eropa ada, barang dari India dan Cina ada. India waktu itu sebutannya Hind, India ya, tapi belum ada Pakistan. Dan agama mereka juga waktu itu masih bukan Islam. Ya. Terus tapi bukan perdagangan itu kan tidak mengenal agama. Perdagangan itu orang agama apa saja mereka melakukan transaksi. Kenapa kok mereka bisa aman? Ada hubungannya dengan tentara gajah tadi. Karena tentaranya Abroha yang membawa gajah tadi itu dihancurkan oleh Allah langsung. Karena mereka mau menghancurkan Ka'bah, maka mereka menganggap bahwa Ka'bah itu sakti dan orang yang menjaga Ka'bah itu juga sakti. Maka mereka tidak berani mengganggu orang-orang Quraisy. Mereka menganggap orang Quraisy itu sakti, buktinya dibela oleh Allah. Padahal zaman itu perampokan itu yang marak juga. Ya, seperti zaman sekarang ini kalau kita pergi ke daerah-daerah yang sepi begitu, maka suka-suka ada perampokan. Zaman itu sudah ada. Di luar kota Mekah itu banyak terjadi perampokan. Tapi di Mekah sendiri nggak ada perampokan. Bahkan orang Mekah kalau bepergian, apakah ke utara atau ke selatan, itu nggak ada yang ganggu. Itu kenikmatan. Karena dengan tidak ada gangguan itu, mereka bebas traveling, bebas membeli barang-barang dari berbagai daerah. Dan itu adalah sumber mata pencaharian mereka. Karena itu penduduk Mekah itu kebanyakan dagang. Kalau tahu tidak dagang, itu biasanya ternak kambing, ternak unta, begitu. Pertanian itu sedikit sekali. Nah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Quraisy antara lain bahwa Allah menganugerahi bangsa Quraisy ini rasa aman terhadap gangguan penyamun dan kejahatan yang lain, sehingga mereka bisa leluasa pergi jauh. Seperti yang saya katakan tadi, maka
surat ini dimulai dengan traveling tadi. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Li'ilafihim, karena kebiasaan mereka. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang Quraisy. Diulang lagi, ilafihim, kebiasaan mereka. Kebiasaan apa? Rihlatas syita'i, bepergian di waktu musim dingin, was-saif, dan bepergian di musim panas. Nah, sebagai latar belakang, bangsa Quraisy itu pada umumnya tinggal di Makkah dan sekitarnya, yang tandus dan tidak banyak memberi hasil pertanian dan perkebunan. Karena itu mereka pada umumnya mengandalkan perdagangan dan pelayanan, servis. Pelayanan di situ marak sekali karena setiap musim ada orang pergi haji, dan setiap saat itu ada orang yang pergi umroh ke Masjidil Haram. Jadi kalau bahasa bisnis, di situ ada tempat wisata atau tempat berkunjungnya orang. Nah, di mana-mana kalau ada orang berkumpul, di situ bagus untuk perdagangan. Nah, kalau kita sehari-hari di Jakarta ini, kalau ada masjid, kok orang-orang yang datang ke masjid itu banyak, maka banyak orang jualan kaki lima di sekitarnya, seperti di Masjid Yarsi. Ya. Di situ ada dua orang berkumpul, ada Masjid Yarsi, ada Rumah Sakit Islam. Di Masjid Sunda Kelapa, itu tempat orang berkumpul, maka banyak kaki lima. Nah, Masjidil Haram ini banyak orang datang untuk haji dan umroh, maka itu tempat yang bagus untuk dagang. Bukan hanya dagang, mereka juga bisa menyediakan perhotelan. Perhotelan itu bahasa Arabnya, hotel itu funduk, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pondok. Cuma ketika kita bilang pondok, artinya sudah beda. Kalau namanya funduk di sana itu hotel. Tapi kalau di sini pondok itu pondok pesantren atau tempat orang menginap. Jadi di situ tempat yang bagus untuk bisnis hospitality. Apa itu hospitality? Bisnis yang untuk menyambut kedatangan orang dengan menyediakan tempat menginap. Nah, kalau ada orang menginap, kan mereka butuh makan. Maka restoran juga laris di sana. Terus mereka bepergian, itu kan kadang-kadang bajunya kotor atau tertarik, wah ini ada baju bagus, lalu beli baju. Ya. Jadi pakaian juga laris, juga souvenir, oleh-oleh. Jadi Makkah itu kota yang tandus tapi penduduknya makmur. Makmurnya itu karena aman. Kita seringkali kan mengatakan bahwa kalau kita ingin membangun ekonomi negara, harus ada jaminan stabilitas politik, nggak ada huru hara dan sebagainya. Nah, terus karena supaya nggak ada huru hara, lalu terus penguasanya itu main kekerasan. Itu ada yang demo dihajar biar kapok. Nah, orang mengatakan bahwa kok jahat, tapi mereka mengatakan ya ini perlu supaya orang tidak seenaknya sendiri bikin kerusuhan. Nah, jadi anggapan baik atau buruk itu kacamatanya beda. Ya. Tapi bahwa keamanan itu adalah faktor yang penting untuk pembangunan ekonomi. Di Mekah itu ekonomi makmur karena aman. Ya. Jadi Makkah menjadi pasar yang menggairahkan. Tidak hanya untuk bahan-bahan makanan dan sarana akomodasi, tapi juga untuk pakaian dan souvenir. Orang-orang suku Quraisy yang dikenal sebagai pengelola Ka'bah dan pelayanan jamaah haji dan umrah merasa aman ketika bepergian kemana saja.
Karena itu tadi ditunjang kejadian tentara gajah tadi. Karena peristiwa itu lalu orang-orang pada segan. Bahkan yang mengirimkan tentara tadi kan datangnya dari Yaman. Yaman itu kalau dari zaman sekarang itu provinsi di bawah kekuasaan Habasyah. Habasyah itu negeri yang agamanya Nasrani. Terus dulu gubernurnya kan akan menghancurkan Ka'bah. Dengan peristiwa gajah itu tadi, maka pemerintah pusat mereka, Habasyah, itu menjadi bersahabat dengan orang-orang Makkah. Buktinya nanti setelah puluhan tahun, Rasulullah mengajak orang beriman, ada beberapa orang yang beriman, kemudian disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Terus mereka pada menyingkir, bahasa sananya hijrah. Mereka menyingkirnya ke Habasyah. Nah, pada saat itu rajanya sudah bersahabat dengan orang Makkah, maka mereka ditampung dengan baik, disambut dengan baik, dan bahkan mereka percaya dengan Al-Quran, meskipun mereka mengaku sebagai Nasara. Lalu mobilitas yang tinggi bagi bangsa Quraisy ini memungkinkan mereka memperoleh barang-barang dagangan dari Eropa ketika pergi ke Syam, dan barang-barang dari India dan Cina ketika mereka pergi ke Yaman. Sehingga mereka memperoleh penghasilan yang bagus dan bisa membeli bahan makanan yang cukup untuk membebaskan keluarga mereka dari kelaparan. Maka Allah menyebutnya Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum, yang memberi mereka makan untuk menjuin, mengatasi kelaparan, wa amanahum, dan memberi rasa aman kepada mereka, rasa aman min khauf, dari ketakutan. Ya. Jadi ini adalah kenikmatan dari Allah. Allah mengatakannya yang memberi makan. Kalau mereka mengatakan memberi makan apaan? Kami kan kerja sendiri. Tapi Allah mengaku sebagai yang memberi makan itu Allah. Karena apa? Mereka tidak bisa berdagang kalau Allah tidak membuat rasa aman itu tadi. Jadi karena Allah itu memfasilitasi suasana yang kondusif untuk dagang, terus dari hasil dagang mereka bisa makan, berarti yang memberi makan itu Allah. Nah, jadi dilihat dari upstreamnya, dari sebab di atasnya. Saya lanjutkan, karena Allah telah memberi kenikmatan berupa terjaminnya keamanan dan terbebasnya mereka dari kelaparan, maka seharusnya mereka bersyukur kepada Allah dengan cara menyembahnya dan mengabdi kepadanya. Jadi bagi kita pelajarannya adalah kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, jangan lupa kepada yang memberi kenikmatan itu. Terus caranya gimana? Kita mesti mengabdi kepadanya. Jadi secara lahiriah mereka itu bisa merasa aman karena adanya Ka'bah di kota itu. Karena ada Ka'bah di kota itu, Ka'bah itu Allah yang memerintahkan untuk dibangun, maka Allah juga yang menjaga. Jadi Ka'bah lah yang menjadi inti persoalan ketika tentara gajah datang untuk merobohkannya. Dan Allah melindunginya. Ka'bah pula yang mendatangkan orang-orang dari berbagai penjuru untuk beribadah haji dan umrah. Nah, karena Allah menentukan ditempatkannya Ka'bah di Makkah, bukan di tempat lain, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, maka Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan pemilik Ka'bah. Di surat ini Allah menganjurkan mereka supaya bersyukur dengan menyembah kepada Allah. Tapi ketika Allah menyebut dirinya, Allah menyebutnya Rabb hadzal bait, ya. Falyabudu, hendaklah mereka mengabdi atau menyembah Rabb hadzal bait,
Tuhannya rumah ini. Kenapa disebut rumah ini? Ya karena lahiriahnya itu, inti persoalannya di situ. Mereka bisa merasa aman, ya karena ada Ka'bah. Mereka bisa mendapatkan penghasilan bagus, karena ada Ka'bah. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, kalimatnya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sebenarnya bukan hanya bangsa Quraisy, tapi Rasulullah dan kita sebagai umat Muhammad juga diperintahkan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Ya, perintah yang senada dengan itu, Rasulullah mengatakan, dan ini dikutip dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai'. Aku diperintah oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Tuhannya negeri ini. Maksudnya negeri Mekah. Dan Mekah itu intinya di Ka'bah. Alladzi harramaha, Tuhan itu yang menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Haram, tanah haram. Haram itu bisa berarti mulia. Jadi kalau kita bilang Masjidil Haram, masjid yang mulia. Kemudian seluruh daerah Makkah itu disebut tanah haram, tanah yang mulia. Tapi haram itu juga berarti larangan. Artinya kalau orang berada di Makkah, di tanah haram, mereka tidak boleh membunuh binatang. Mereka boleh berkorban, tapi membunuh yang bukan karena korban itu nggak boleh. Apalagi ketika umroh atau haji, berarti sedang ihram, itu mencabut bulunya sendiri aja nggak boleh. Membunuh nyamuk nggak boleh, karena larangan itu tadi. Walahu kullu syai', dan milik Allah adalah segala sesuatu, semua milik Allah. Karena semua milik Allah, maka selayaknya aku mengabdi dan menyembah kepada Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah supaya aku menjadi orang yang berserah diri. Muslimin itu artinya orang-orang yang berserah diri. Jadi Allah lah yang menjadikan Makkah sebagai negeri yang aman, terbebas dari perampokan yang pada saat itu marak sekali di sekelilingnya. Tapi mengapa orang Quraisy mengingkari kenikmatan Allah itu sehingga mereka tidak berbakti kepada Allah? Allah menegur mereka, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafan nasu min hawlihim. Apakah mereka tidak tahu kami telah menjadikan tanah haram ini aman, aminan, negeri yang aman. Wa yatakhattafun nasu min hawlihim, padahal orang-orang itu dirampok di sekitarnya, dibegal. Afabil batil yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka itu lebih percaya kepada kebatilan dan mereka tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah. Jadi di sini dikatakan yakfurun, tapi kafir terhadap nikmatillah. Jadi artinya kafir di sini adalah tidak berterima kasih. Dan Allah pula lah yang menempatkan bangsa Quraisy untuk tinggal di Mekah dan sekitarnya, yang makmur dengan persediaan buah-buahan yang cukup meskipun tidak ada atau sedikit sekali pepohonan. Allah yang menempatkan, karena suku Quraisy itu dirunut ke atas adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu kan tinggalnya di daerah Palestina. Tapi oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istrinya, Ibu Hajar, dan anaknya yang masih bayi, Ismail, ke Mekah untuk ditinggal di situ. Terus anak cucunya tentu di situ, maka berarti yang menugasi atau menempatkan suku Quraisy di Mekah, ya Allah. Gitu. Jadi Allah yang menempatkan bangsa Quraisy untuk tinggal di Mekah dan sekitarnya, yang makmur dengan persediaan buah, sehingga mereka
tidak perlu sedih, Bapak tidak perlu takut lapar. Nah, eh, itu tadi karena di situ tempat berkumpulnya manusia, maka banyak orang yang berdagang di situ. Nah, berdagang yang paling ada jaminan laku ya makanan, karena setiap orang setiap hari butuh makan. Dia dalam keadaan kaya atau miskin tiap hari mesti harus makan. Maka dagangan yang paling terjamin lakunya ya makanan. Nah, karena itu buah-buahan itu salah satu jenis makanan itu banyak di situ sampai sekarang. Sampai sekarang itu kita membeli anggur di Jakarta harganya lebih mahal daripada anggur di Mekah. Dan anggur di Mekah itu enak-enak, manis-manis, ya. Karena yang mensuplai di situ dari berbagai negara. Allah yang menempatkan suku Quraisy di sana. Allah mengingatkan gini, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka di daerah haram, di tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dan segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi penduduknya dari sisi kami, dari Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, mengetahui saja tidak, menyadari saja tidak, akibatnya mereka tidak bersyukur. Nah, kondisi yang aman dan berlimpahnya buah-buahan di Mekah itu tentu tidak lepas dari doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan menempatkan istri dan anaknya di situ, dia tahu bahwa di situ tuh gersang. Dia mengatakan bahwa Tuhan, aku telah meninggalkan keluargaku di daerah yang ghairi dzi zar'in 'inda baitik, yang tidak ada tanamannya. Terus tujuannya apa? Allah menyuruh Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail di situ. Nanti ketika Nabi Ismail sudah agak besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu berdoa karena ada keluarganya di situ. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ibrahim berkata, Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan berilah rizki mereka, penduduknya, dengan rizki berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nah, ini Nabi Ibrahim doanya agak sempit. Khusus orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Orang kafir pun akan aku kasih juga. Orang yang kafir juga akan aku kasih rezeki. Cuma bagiannya sedikit, dan besok kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mereka akan merasakan siksaan neraka. Neraka itu tempat kembali yang buruk. Dan sangat pantas Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat patuh kepada Allah. Ekstrimnya, Nabi Ibrahim itu apa saja perintah Allah nurut, meskipun perintahnya itu dia disuruh menyembelih anaknya, satu-satunya saat itu, satu-satunya anak, karena Nabi Ishak belum lahir. Dan beliau adalah Nabi kesayangannya. Karena kesayangannya sampai dia dijuluki sebagai Khalilullah. Khalil itu orang yang selalu berada di dekatnya. Jadi ini ilustrasi saja. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu berada di dekatnya Allah. Maka dia disebutnya Khalilullah, orang yang selalu dekat dengan Allah atau kekasih Allah. Dan beliau pula
yang membangun Ka'bah bersama putra sulungnya Nabi Ismail. Seperti disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim dan Ismail itu meninggikan fondasi Ka'bah. Jadi membangun fondasi kan mulai dari bawah terus sampai ke atas, yaitu meninggikan. Pada saat membangun sudah agak tinggi, terus mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan terimalah dari kami ini, innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau adalah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Nah, jadi mereka mengharapkan amal mereka membangun Ka'bah ini diterima oleh Allah. Dan Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Sebelum ada yang lain, sebelum ada Masjidil Aqsa dan yang lain-lain, yang dibangun pertama adalah Ka'bah. Allah menganugerahkan berkah kepada hamba-hambanya yang datang beribadah di sana, terutama haji. Yaitu suatu kegiatan ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di Ka'bah dan sekitarnya. Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah yang pertama dibangun untuk manusia, artinya rumah ibadah, yaitu yang ada di Makkah. Jadi di sini Makkah, sebutan nama lainnya adalah Bakkah, yang diberkahi. Coba kita sering mendengar cerita orang, kalau orang itu baru berniat, aku kepengen pergi haji, itu rezekinya lancar sekali. Jadi begitu baru niat saja kepengen haji, udah dipermudah rezekinya oleh Allah supaya dia betul-betul berangkat. Jadi barokahnya Ka'bah itu sampai orang di negeri lain baru punya rencana saja sudah dimudahkan. Wahudan lil alamin, Ka'bah itu sarana untuk memberi petunjuk kepada manusia, karena di situ ada tanda-tanda. Ada tanda apa? Antara lain fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, termasuk makamnya Nabi Ibrahim. Makom itu bahasa Arab, bukan makam bahasa Indonesia. Kalau makam bahasa Indonesia itu artinya kuburan. Tapi kalau makom bahasa Arab itu artinya tempat berdiri. Dulu ketika membangun tidak memakai tangga, tapi memakai batu ditaruh yang tinggi terus naik sehingga bisa menatap bata yang lebih tinggi lagi. Kalau zaman Fir'aun itu bangunannya tinggi sekali, tapi waktu itu belum ada crane. Caranya gimana? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sempat pergi ke daerah istananya Fir'aun, yaitu di Luxor, bukan di Kairo tapi di Luxor. Itu ada sisa bangunan yang dibiarkan. Dia ada dinding yang tinggi sekali, terus di satu sisi itu ada tanah yang ditumpuk di situ. Jadi rupanya kalau batu nggak bisa setinggi itu. Jadi begitu naik, terus di sampingnya itu diuruk pakai tanah supaya tingginya tanah ini makin bersesuaian dengan tingginya tembok. Naik terus, nanti kalau sudah jadi baru tanahnya ini disingkir-singkirkan lagi, terus jadilah bangunan yang tinggi. Itu teknologi sederhana, ya. Jadi Ka'bah itu rumah yang pertama. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Masjidil Haram atau Ka'bah, dia akan aman. Dan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk orang yang punya kemampuan itu dinyatakan sebagai wajib. Kalau dia tidak melaksanakan padahal dia punya kemampuan, dianggap hutang. Di sini bahasanya
walillahi 'alan nasi, biasanya artinya itu utang. Manusia utang kepada Allah untuk pergi ke Masjidil Haram kalau punya kemampuan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang yang mengingkari Allah tidak butuh pada alam raya ini, tidak butuh sama orang-orang seluruh dunia, Allah tidak butuh. Jadi artinya kalau orang sudah berkewajiban pergi haji kok tidak berangkat, itu sama dengan mengingkari. Maka pantas kalau misalnya dikatakan bahwa orang yang tidak mau pergi haji keburu meninggal, maka dia meninggal secara Yahudi atau Nasrani. Artinya sama dengan mereka, sama dalam hal kafir. Karena dia diperintahkan pergi haji kok nggak berangkat, berarti dia mengingkari. Nah kalau dia mengingkari, sama aja dengan orang Yahudi Nasrani yang tidak berangkat. Tentu mereka tidak berangkat haji karena mereka tidak meyakini itu. Jadi bagi umat muslimin yang tidak sempat berkunjung ke Ka'bah, mereka tetap diperintahkan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan telah melimpahkan kenikmatan. Jadi bagi kita yang tidak tinggal di Mekah, sebenarnya kita juga diberi kenikmatan yang serupa, yaitu tempat tinggal. Nah, maka lebih terhormat. Tapi di sini pun juga kita telah berhutang budi kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, mengabdilah kamu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu sudah menciptakan kamu dan generasi sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah itu sudah menciptakan bumi tempat kamu berpijak. Coba kalau nggak ada bumi, kita mau berpijak di mana? Kita mau tidur di mana? Dan langit dibuat oleh Allah sebagaikan bangunan. Bangunan ini artinya di situ ada space, ada ruang. Kalau nggak ada ruang, kita nggak bisa hidup. Terus kita butuh makan. Allah menciptakan air hujan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Kemudian Allah menurunkan air dari atas, lalu bumi mengeluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, untuk memberi rizki kepadamu. Jadi kita ini nggak mungkin hidup tanpa jasanya Allah. Oleh karena itu kita mesti berterima kasih. Caranya gimana? Mengabdi kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada, kamu jangan menjadikan sekutu untuk Allah. Yang menciptakan kamu Allah, yang memberi kamu macam-macam Allah. Jangan lalu terus kamu lebih taat kepada orang lain. Kalau taat kepada orang lain, tidak taat kepada Allah, itu berarti menyekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Saya kira sementara demikian, semoga Allah selalu membimbing kita dalam berusaha menjadi hambanya yang bersyukur dengan cara betul-betul mengabdi kepadanya. Amin.